Nama Menteng Pulo ini tentu nggak asing di telinga anak Jakarta, tapi mungkin nggak semuanya tahu tentang oase di tengah kota yang satu ini. Tempat indah yang di tengah Jakarta ini bukanlah sebuah tempat orang-orang berkumpul atau bercengkrama di taman, melainkan sebuah tempat pemakaman berada di balik deretan gedung-gedung modern di kawasan Casablanca. Tersembunyi di sebuah komplek pemakaman yang indah bernama Arreveld Menteng Pulo. Sesuai dengan namanya, Arreveld yang berarti tempat kehormatan merupakan taman makam kehormatan Belanda yang indah dan menyimpan pesan kemanusiaan. Saat kita menanjakan kaki di kawasan ini, sejauh mata memandang ada ribuan nisan berjajar dengan rapi. Orang-orang yang dimakamkan ke sini merupakan korban Perang Dunia Kedua, baik tentara maupun warga sipil yang berasal dari agama dan budaya yang berbeda. Selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Arreveld Menteng Pulo ini berbeda dengan pemakaman pada umumnya yang terkesan horor, gelap, dan membuat bulu kuduk merinding. Di taman pemakaman bersejarah ini, baik taman maupun nisannya dan bangunan keseluruhannya sangat diperhatikan, dijaga, dan dirawat dengan baik. Area dalam pemakaman ini bak sebuah taman yang dapat membuat nyaman, asri, dan memberikan rasa kebersihan dan kerapihan, membuat pemakaman ini tuh jauh dari kesan horor. Awalnya, ada 22 Arreveld yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Selain di Pulau Jawa, Arreveld juga dijumpai di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua. Namun di tahun 1960, pemerintahan Republik Indonesia meminta pemerintah Belanda untuk menggabungkan 22 Arreveld menjadi 7 Arreveld saja. Dengan keputusan tersebut, Yayasan Arreveld menutup 15 makam, membongkarnya dan memindahkan tulang belulang jenazah ke makam 7 lain. Di Jakarta, itu masih terdapat 2 Arreveld yang bertahan. Selain di Menteng Pulo, ada juga di kawasan Ancol. Sisanya berada di beberapa daerah di Pulau Jawa, seperti Surabaya, Bandung, dan Semarang. Total ada 25.000 makam yang tersebar di 7 Arreveld ini. 75%-nya berasal dari kalangan sipil yang menjadi korban perang dan 25%-nya dari kalangan militer. Berjalan ke arah utara, di sisi kiri adalah nisan-nisan prajurit Hindia Belanda yang beragama Islam. Mereka adalah orang-orang Indonesia yang tergabung dalam KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda berpangkat prajurit. Sementara di sebelah kanan dekat gerbang ada makam prajurit Belanda yang beragama Nasrani. Di antara deretan makam militer prajurit Belanda terdapat makam General S. Habsburg yang merupakan komandan tentara Hindia Belanda sekaligus yang meresmikan berdirinya makam kehormatan Arreveld. Selain deretan makam yang rapi, perbedaan batu nisan di area ini juga sangat menarik untuk diketahui. Ada makam untuk yang beragama Nasrani, laki-laki dan perempuan. Nisan untuk umat Muslim, Buddha, Yahudi, makam massal, dan nisan untuk anak-anak atau bayi. Meski bentuk nisan-nisannya berbeda-beda, namun semua yang dimakamkan di sini tidak ada perbedaan kasta. Di dekat makam anak-anak terdapat sebuah monumen yang memiliki makna agar mereka dapat beristirahat dengan hormat walaupun para korban perang ini telah tiada. Akan tetapi, perjalanan pengorbanan mereka perlu untuk dihormati. Ada juga sebuah patung yang menggambarkan anak-anak pada masa Perang Dunia Kedua, di mana anak-anak itu banyak menjadi korban kelaparan hingga meninggal dunia. Di komplek makam kehormatan ini juga terdapat sebuah gereja yang bernama Gereja Simultan. Meski namanya gereja, tapi tempat ini digunakan sebagai tempat berdoa para keluarga dan kerabat korban tanpa memandang agama. Bangunan yang diresmikan pada tahun 1950 ini memiliki bentuk yang unik. Terdapat ciri gereja dan masjid dengan lonceng, kubah, dan menara serta simbol 4 agama, yaitu Islam, Kristen, Buddha, dan Yahudi. Sebagai bangunan bersejarah gereja, bercatat putih ini terlihat sangat terlawat. Memasuki serambi gereja, terdapat mimbar kayu tersebut diselipannya kitab Injil kuno berbahasa Belanda. Bangunan ini masih digunakan sebagai tempat upacara keagamaan atau kegiatan resmi dari kedutaan Belanda di Indonesia. Terdapat sebuah salib kayu besar di bagian dalam gereja. Salib ini terbuat dari bantalan rel kereta yang sengaja dibuat untuk mengenang korban kerja paksa Jepang dalam membangun jalur kereta api di Burma selama Perang Dunia Kedua. Di samping kanan gereja terdapat kolaborio, yaitu rumah abu dari jenazah para prajurit Belanda yang gugur sebagai tawanan perang di Jepang. Terdapat 754 guci abu militer Belanda yang disusun rapi berdasarkan urutan abjad nama belakang dari setiap jenazah yang dikremasi. Di ujung koridor kolomario terdapat ruang kecil yang menyimpan sebuah guci abu simbolik. Guci atau tempat abu ini tidak berisikan abu jenazah, melainkan hanya sebuah simbolik untuk menghormati banyaknya tentara korban Jepang yang tidak diketahui identitasnya. Tepat di atas guci simbolik terdapat relief dinding bergambar seorang wanita yang sedang mengangkat kedua tangannya. Di tangan kanannya memegang sebuah obor yang berarti jiwa yang telah menang.
Walau dikelola oleh Yayasan Belanda, tanah di Ereveld Menteng Pulo ini merupakan hibah dari pemerintah Indonesia. Awalnya, makam ini tidak dibuka untuk umum, namun beberapa tahun terakhir kebijakan ini berubah demi mendukung program pariwisata di Jakarta. Jadi, sekarang siapapun diperbolehkan berkunjung ke Ereveld Menteng Pulo atau Ereveld lainnya. Namun, ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi jika berkunjung ke sini. Harus lapor pada penjaga yang bertugas, mengisi buku tamu, berpakaian rapi dan sopan, tidak mengotori, merusak, atau tetap menjaga ketertiban selama berada di sini. Kawasan Ereveld dibuka setiap hari mulai dari pukul 7 pagi hingga 5 sore secara gratis.